Rumania 1881. These long years. How famished you must be. Look, we're rich. The blood is the life. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1896, Dracula menjelma menjadi Alexander Grayson dan berprofesi sebagai pengusaha kaya raya. Alex hidup bersama satu ajudan, Renfield, di rumah mewah miliknya. Kebetulan malam ini Alex sedang mengadakan pesta, matanya tertuju pada seorang wanita cantik jelita bernama Mina. Ada hubungan apa antara kedua orang ini? Setelah berkenalan dengan beberapa tamu pesta, Alex lanjut kenalan dengan Jonathan dan Mina. Sempat terucap dari bibir Mina dan Alex kalau mereka sepertinya pernah saling melihat satu sama lain, tapi lupa pada momen kapan. Sontak, obrolan ini harus terputus karena Ren memanggil tuannya. Pesta malam ini sengaja dibuat Alex untuk memamerkan inovasi terbarunya, yaitu listrik nirkabel. Semua pengunjung dibagikan lampu, kemudian lampu tersebut menyala tanpa tersambung kabel. Sebenarnya ada orang yang bekerja menciptakan daya nirkabel tersebut di ruang rahasia rumah Alex. Berhubung daya yang digunakan cukup besar, mesin nirkabel menjadi rusak dan membuat para pekerja celaka. Selesai pesta, ada satu pria tua yang juga seorang pebisnis merasa tidak senang dengan inovasi yang dipamerkan Alex. Tidak butuh waktu lama, pria tersebut pun dilenyapkan untuk selamanya. Menurut dialog antara Alex dan ajudannya, pria yang tewas barusan berasal dari Ordo Naga. Sederhananya, mereka seperti elit global dalam kehidupan nyata, menguasai bisnis perminjakan dan menciptakan konspirasi. Sebagai informasi, jika biasanya Dracula identik dengan sosok antagonis, berbeda dengan kisah ini, Dracula merupakan tokoh protagonis dan Ordo Naga lah yang menjadi antagonisnya. Di tempat lain, mari kita berkenalan dengan salah satu tokoh penting dalam kisah ini yang mungkin namanya sudah tidak asing di telinga kita semua, Profesor Abraham Van Helsing. Dia sedang menerangkan sejumlah teori terkait bidang medis. Malam harinya, Dracula kembali menebar ancaman. Sorry to have kept you. How are you? Pulang dari gedung opera, Dracula melanjutkan aksi mata-matai. Tiba-tiba ia diserang oleh sosok yang disebut sebagai Kruger atau pemburu vampir. Ternyata Van Helsing lah yang membebaskan Dracula dari dalam peti pada tahun 1881. Sekarang ia mendatangi Dracula dan mengingatkan bahwa misi mereka adalah membalaskan dendam, menghancurkan Ordo Naga, bukan menggoda wanita. Van Helsing tidak mau kalau Alex sampai terbuai dalam kehidupan asmara. Mendengar ucapan tersebut, Alex alias Dracula sempat lepas kendali sekaligus teringat dengan peristiwa masa lalu.
Jadi ceritanya, Van Helsing sengaja menghidupkan kembali Dracula untuk balas dendam. Van Helsing dan Dracula punya nasib yang sama, keluarga mereka sama-sama dibantai oleh Ordo Naga. Singkat cerita, setelah mereka berdua sepakat, Helsing mencabut pisau yang ditancap di kaki Dracula dan membiarkannya menyantap darah. Sebagai pebisnis, Alex sedang dihadapkan dengan persoalan jual beli saham dan pebisnis lain yang main curang. Untuk mengatasi hal tersebut, Alex membutuhkan satu asisten lagi dan Jonathan lah yang pantas mengisi posisi tersebut. Joe yang sebelumnya merupakan seorang jurnalis dijemput Alex dari kantornya. Tak main-main, Alex siap memberikan gaji lebih besar. Bahkan sudah disiapkan sebuah gedung baru sebagai kantor sekaligus tempat tinggal. Intip sejenak aksi Ordo Naga, Lauren yang merupakan anggota organisasi tersebut melaporkan kepada atasannya Lord Browning soal pergerakan bisnis milik Alex. Just info, Lord Browning adalah pimpinan tertinggi Ordo Naga. Semua konspirasi yang terjadi di sebuah negara adalah hasil dari kejahatan mereka. Di kantor media, Joe mengungkapkan keraguannya kepada seorang teman tentang tawaran pekerjaan dari Alex. Alasannya hanya satu, yaitu curiga. Bagaimana mungkin seorang seperti dirinya diajak kerja sebagai asisten Alex? Kualifikasi dan disiplin ilmunya saja sudah jauh berbeda. Sementara itu, Alex sedang melancarkan aksi rayuannya terhadap Mina. Ketika Mina sedang berangkat ke kampus, Alex langsung mengajak gadis tersebut masuk ke dalam kendaraannya. Rasanya mudah bagi Alex untuk mengambil hati gadis cantik, mengingat dirinya punya wajah tampan dan bergelimang harta. Setelah itu, Dracula perintahkan Renfield menjemput Joe dan dibawa ke ruangannya. "Joe, beritahu aku tentang sisi gelap Tuan Lauren," pinta Dracula. "Jika kau ingin tahu tentang Lauren, kunjungi klub Swinburne pada pukul 10 malam," jawab Jonathan. Sampai di klub, ternyata Lauren adalah seorang anu. Merasa kartu as Lauren sudah di tangan, Alex mulai melancarkan aksi ancaman. Ia menyinggung soal reputasi keluarga Lauren dan sahabatnya. Bayangkan, apa kata dunia jika keluarga dan kerabat mereka tahu soal itu. Sementara itu, di tempat lain ada Joe yang sedang menceritakan tentang rencananya melamar Mina. Joe ingin setelah menikah nanti, Mina jadi ibu rumah tangga dan melupakan profesinya sebagai dokter. Kebetulan Mina datang dan mendengar ucapan tersebut, sontak ia merasa kecewa. Setelah bertemu Lauren, Alex coba menggoda GRO Club untuk dijadikan santapan dinner malam ini. Tidak butuh waktu lama, wanita yang bernama Sinia tersebut langsung dilahap. Aksinya kali ini nyaris dipergoki Lady Jane. Kalian harus tahu, semua korban yang digigit Alex harus dipenggal kepalanya, jaga-jaga agar tidak berubah menjadi iblis. Мертв. Такова цена твоей непокорности. Обречен на вечную тьму. Тию. Dracula dulunya adalah manusia biasa dan yang merubahnya seperti ini adalah Ordo Draco. Dracula dikutuk selamanya menjadi mayat hidup yang haus darah. Alex yang sedang galau teringat masa lalu mendapat hadiah kabar bahagia. Lauren mau menjual saham perusahaannya dan sekarang Alex resmi sebagai pemegang mayoritas saham British Imperial Cullen. Pasti semua ini hasil dari aksi ancamannya tadi malam. Kalian mau lihat apa yang terjadi terhadap korban Alex jika kepala mereka tidak dipenggal? Beginilah dia. Setelah bersenang-senang dengan Lady Jane, Alex turun ke basement. Ada seorang wanita yang dikurung di dalam tahanan dan sudah menjadi vampir. Убей меня.
Sejauh ini, Lady Jane belum tahu kalau Alex adalah seorang Dracul. Mereka berdua kerap menghabiskan waktu bersama tanpa mengetahui identitas asli masing-masing. Selain itu, Alex sedang mendesak Van Helsing untuk menciptakan serum anti panas. Sebagai Dracula, Alex tidak bisa kena sinar matahari dan jika terkena, tubuhnya langsung terbakar. Van Helsing harus berpikir keras untuk menciptakan serum tersebut. Lauren dihukum karena telah menjual saham kepada Alex. Sanksi ini tidak main-main dan terbilang sangat tegas. Malam ini, Mina sedang menghadiri acara pesta. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang terpikat dengan kecantikannya. Ketika Mina mau disentuh, Alex datang dan langsung melempar lelaki tersebut. Selanjutnya, Alex kembali melancarkan aksi rayuannya, halus namun mematikan. Tapi sayang, aksi kali ini kurang sempurna karena ada teman Mina yang mengacaukannya. Diam-diam Lady Jane menyuruh pasangan vampir untuk mencari sosok Dracula yang berkeliaran di kota. Ketika dipantau lewat cermin, mereka melihat Alex sedang bersama Lady Jane. Он с ней. Alex tahu dirinya dipantau. Tanpa sepengetahuan mereka, Alex sudah bekerja sama dengan Van Helsing untuk menghabisi dua vampir kelas teri tersebut. Mereka dilumpuhkan menggunakan racun. Van Helsing datang dan langsung menikam jantung vampir tersebut. Jonathan dan Mina sudah baikan, bahkan sebentar lagi mereka akan melangsungkan pernikahan. Alex yang memantau pergerakan pasangan tersebut dari jauh hanya bisa memendam rasa galau. Kegalauan juga dirasakan Daniel sejak sahabatnya dihukum mati. Ia merasa hidupnya sudah tidak berarti. О, мой мальчик! Sepertinya Ordo Naga tidak sejahat yang kita bayangkan. Adegan yang baru saja kita saksikan menjadi sebuah bukti kalau Lady Jane adalah pemburu vampir sejati. Hal tersebut dibahas Alex bersama asistennya. Kalau begini, siapa yang pantas disebut penjahat dan siapa yang pahlawan? Tulis di kolom komentar. Hello, Master. Pria ini bukan penjahat, dia adalah Joseph, mantan asisten Dracul di kehidupan sebelumnya. Joseph akan tinggal di sini selama ia mau dan membantu Dracul menumpas Ordo Draco atau Ordo Naga. Hari ini Joe dan Mina sedang disibukkan dengan persiapan acara pertunangan mereka. Alex dan teman-teman lainnya ada di sini untuk membantu ide sekaligus memberi dukungan. Di sela-sela aktivitas tersebut, Alex kembali menyuruh Joe mencari tahu kekurangan atau aib dari keluarga Ordo Draco lainnya. Kalian ingat dengan sahabat Mina yang sempat mengacaukan rayuan Alex? Dia bernama Lucy. Alex sengaja menyuruh Lucy jalan-jalan agar ia bisa berduaan dengan Mina. Singkat cerita, Mina diajak ke ruang teknis milik Alex di area basement. Gadis cantik ini terpukau dengan penemuan Alex. Sayangnya, tiba-tiba mesin power supply Alex kembali bermasalah. Specification. 2 hari kemudian, Van Helsing kembali menguji serum buatannya ke tubuh Master Dracul. Joseph yang merupakan orang baru di sini merasa terkejut. Bagaimana mungkin ada serum anti panas untuk mayat hidup seperti mereka? Pas diuji coba, hasilnya sedikit lancang. Mina masuk ke ruang kerja Van Helsing tanpa izin. Di sana dia menemukan sel darah yang masih hidup yang ditemukan pada tahun 1887 atau 9 tahun lalu. Ini tidak masuk akal. Kemudian Mina menceritakannya kepada Lucy. Sahabatnya ini tidak mau terlalu menanggapi laporan tersebut. Malam ini Alex mengajak Jane ngedate ke tempat yang tidak biasa, yaitu tarung bebas. Meski awalnya pura-pura takut, lama-kelamaan Jane mulai menikmatinya.
Setelah selesai ngedate, Jane pulang ke markas karena malam ini ada meeting yang melibatkan 2 jenderal tentara Inggris. Ketua Ordo Naga meminta kepada 2 jenderal tersebut untuk segera melakukan penyerangan ke negeri Ottoman. Salah satu jenderal merasa tidak setuju dengan ide tersebut, akibatnya Would never. Selanjutnya, Jane kembali menemui Alex dan memutuskan hubungan mereka. Semua ini dilakukan Jane atas perintah Browning. Meski Ordo Naga belum tahu sosok asli Alex, mereka sangat membencinya karena dianggap sebagai pesaing bisnis yang paling kompeten. Joseph yang melihat tuannya tampak galau sekaligus sangat membenci Ordo Naga, diam-diam mendatangi rumah Jane dan berencana menghabisinya. Aksi tersebut langsung digagalkan Alex. Percayalah, semua ini merupakan rencana terselubung Alex yang mungkin tidak diketahui oleh siapapun. Aksi yang barusan terjadi membuat Alex dan Jane kembali bersama. Jane pulang ke markas untuk menghadap Browning. Dia menyerahkan abu milik Joseph. Mereka berdua meyakini kalau Joseph adalah Dracula yang selama ini dicari. Keesokan paginya, nasib sial dialami Renfield. Rencana ingin membantu malah jadi pria tinggi besar ini yang membutuhkan bantuan. Suatu malam, entah di alam mimpi atau nyata, Alex mendatangi Mina dan mengatakan, batalkan pernikahanmu dengan Joe. Lelaki itu tidak akan pernah bisa membahagiakanmu. Begitu pagi tiba, Mina sadar apa yang dilihat dan didengar tadi malam, tapi dia sendiri ragu semua itu mimpi atau bukan. Hari ini Alex dan Van Helsing akan melakukan uji coba serum terhadap seorang wanita vampir. Yang menjadi masalah saat ini adalah Renfield tidak ada di sini. Sebagaimana kita ketahui bersama, Ren diculik dan yang menculiknya adalah seorang wanita. Who does Alexander Grayson love? Di gedung milik Alex, semua orang tengah disibukkan dengan persiapan acara pertunangan Joe dan Mina. Begitu Joe muncul, Alex langsung menarik jurnalis tersebut dan mengajaknya bicara soal Renfield yang hilang tanpa kabar selama 9 jam. Alex minta Joe untuk segera mencari tahu di mana pria tinggi besar tersebut berada saat ini dan jangan hubungi polisi. Sebagai selingan, mendingan kita lihat adegan mengerikan berikut ini yang menampilkan Renfield disiksa. Si wanita nyaris menyerah melihat ketangguhan Ren yang tahan terhadap rasa sakit. No stranger to suffering. Alas, Mr. Wren, it was just me that called you. Joe menemukan sebuah buku catatan tempat Renfield diculik. Sementara itu Alex sedang termenung dan tiba-tiba saja ingatannya terlempar ke masa lalu pada saat ia bertemu dengan Renfield ketika sedang bernegosiasi bisnis dengan seorang anggota Ordo Draco di dalam kereta api. Alex berambisi untuk membeli tambang milik pebisnis tersebut, tapi dilarang Renfield demi alasan kebaikan. Pada masa ini, Ren masih menjadi seorang bartender di kereta. Joe melaporkan analisanya kepada Alex terkait misteri hilangnya Renfield. Dia 100% yakin Renfield diculik. Setelah itu Alex pergi ke basement untuk melakukan uji coba serum bersama Van Helsing. Hasilnya, Renfield akhirnya tumbang juga. Dalam kondisi setengah sadar, Ren teringat pada momen pertemuan pertamanya dengan Alex. Alex pulang ke rumah dan menyambut para tamu dengan senyuman dinginnya khas pria old money. Alex berjabat tangan dengan beberapa anggota Ordo Naga. Dari baunya saja Alex langsung tahu kalau yang menculik Renfield didalangi oleh kelompok tersebut.
Mina memanggil Alex dan dikenalkan kepada Van Helsing. Mina tidak tahu kalau kedua orang ini adalah rekan sejati. Setelah berkenalan, mata Helsing menatap ke arah Ordo Naga dan mendadak ingatannya kembali ke masa lalu. Professor? Pada acara pertunangan Joe dan Mina kali ini, Alex diizinkan berdansa dengan calon mempelai wanita sebagai bentuk penghargaan. Semua mata tertuju pada mereka. Satu hal yang tidak patut ditiru dari sikap Alex, yaitu aksinya yang terus-menerus menggoda Mina. Pesta selesai, Jane pulang bersama Browning. Pemimpin Ordo Naga ini mengutarakan kecurigaannya dengan sosok Alex kepada Jane. Pasti pria tersebut adalah vampir. Jane yang mendengar perkataan tersebut tidak percaya, seolah matanya dibutakan oleh cinta. Alex sendiri saat ini sedang merawat Renfield. Pendek kisah, hari demi hari berlalu dan Ren pun sembuh. Alex memuji kesetiaan Renfield kepadanya. Sekarang hubungan keduanya semakin akrab. Alex tidak ragu menaikkan upah lelaki tinggi besar tersebut berlipat-lipat ganda dari 10.000 menjadi 100.000 pound sterling per bulan. Kesetiaan itu mahal, bosku. Keesokan paginya, Alex merasa sangat bahagia seperti terlahir kembali karena akhirnya dia bisa bersahabat dengan matahari. Sayang seribu sayang, semua itu hanyalah mimpi. Faktanya Alex tidak bisa kemana-mana selama matahari masih bersinar menerangi bumi. Sementara itu, Ordo Dragon semakin curiga terhadap Alex karena selama pengusaha tampan tersebut tinggal di London, ia tidak pernah satu kali pun menampakkan diri pada siang hari. Apakah kalian ingin lihat aksi Joe dan Mina menghabiskan malam bersama pasca bertunangan? Sebaiknya jangan, dan mari fokus ke misi Joe hari ini. Alex menyuruhnya untuk menyelidiki sebuah benda yang terbuat dari nikel dan baja ringan. Alex mau Joe mencari tahu di mana benda tersebut dibuat. Satu nama bangsawan sudah dikantongi, yaitu Iwan, pria keturunan bangsawan. Tidak butuh waktu lama bagi Alex untuk menemukan Iwan, bahkan keduanya duduk satu meja dalam permainan kartu. Andai saja Iwan tahu kalau lawannya kali ini bukan manusia biasa. Dalam permainan tersebut, Iwan kalah banyak, bahkan salah satu perusahaannya jadi taruhan dan sekarang sudah berpindah ke tangan Alex. Pulang ke rumah, Alex baru tahu kalau dia ada undangan penting yang harus dihadiri beberapa hari lagi. Dan kalian tahu apa yang membuat Alex kesal? Acara tersebut digelar pada siang hari, dan sampai detik ini Van Helsing belum menyelesaikan serum anti-UV-nya. Sel darah yang sebelumnya diambil dari ruang kerja Van Helsing kembali diteliti Mina. Seekor tikus menjadi kelinci percobaan kali ini. Percaya atau tidak, tikus yang sebelumnya mati sekarang bisa hidup lagi. Setelah itu, Mina kembali masuk ke ruang kerja Van Helsing untuk mengambil sel yang sebelumnya diteliti. Sayangnya, aksi kali ini ketahuan oleh guru besar tersebut. Van Helsing nyaris menghabisi nyawa Mina, namun hatinya tersentuh ketika gadis berwajah cantik ini mengatakan, "Ibuku meninggal akibat kanker." Sebagai informasi, sel yang diteliti Mina dapat berfungsi sebagai reanimasi. Mina ingin menciptakan sesuatu yang bisa membuat manusia hidup abadi. Perkenalkan Lord Davenport, anggota Ordo Naga yang coba melobi Jonathan untuk membocorkan identitas asli Alex. Devon sengaja mendatangi Joe ketika wartawan tersebut sedang asyik menaiki wahana dengan tunangannya. Sekarang apanya yang mau dibocorkan? Sementara Jonathan sendiri tidak tahu sosok asli Alex di balik topeng yang selama ini ia tampilkan. Saat ini Alex diikat dan akan dijadikan uji coba langsung terkait serum anti-UV buatan Van Helsing. Perlu diketahui, serum akan cepat menyebar optimal jika tubuh dialiri tegangan tinggi.
Soal hasil, lihat saja sendiri. Alex datang ke undangan yang dibuat oleh Ordo Naga terkait sejumlah bisnis strategis. Serum buatan Hellsing terbilang berhasil, tapi efektivitasnya tidak lama. Renfield mengingatkan kepada tuannya, jangan lama-lama, kita tidak tahu sampai kapan serum tersebut akan bertahan. Alex masuk ke ruangan, semua mata tertuju padanya dengan tatapan sinis. Alex langsung duduk di tempatnya. Sebagai mayoritas pemegang saham dan bisnis, energi yang miliknya belum ada profit, Alex punya alasan untuk meninggalkan ruang meeting. Di tengah teriknya sinar matahari, Alex menahan sakit sambil mengucapkan kalimat penutup, pokoknya kita semua harus sukses, pungkasnya mantap. Van Helsing duduk di ruang kerjanya sambil menatap foto Browning. Sekarang dia jadi ingat tentang apa yang pernah dilakukan oleh pimpinan Ordo Draco tersebut. Di tempat lain, Alex mendatangi seorang wanita yang dulunya sempat bekerja untuknya melalui Jonathan. Dia tahu betul kalau wanita ini berkhianat. Sebagai ganjarannya, Alex memberikan kecupan manja untuk wanita parubaya tersebut. Kalian ingat kan bahan material campuran nikel dan baja ringan yang sebelumnya diincar Alex? Benda tersebut digunakan sebagai bahan dasar power supply untuk eksperimennya. Bagi yang belum tahu atau mungkin ke-skip, bisnis utama Alex yaitu di bidang energi. Jonathan sekarang sudah sadar kalau selama ini dirinya dimanfaatkan Alex sebagai tameng untuk sejumlah rencananya. Tangan Alex tetap bersih tapi tidak dengan Joe. Mulai sekarang Jonathan tidak mau lagi menuruti perintah Alex. Hari ini Renfield disuruh ke Budapest untuk mengambil lukisan milik Alex yang diwariskan turun-temurun. Ini misi penting dan hanya Renfield lah yang dipercaya untuk mengemban tugas tersebut. Serum baru saja disuntikan lagi ke dalam tubuh Alex. Van Helsing merasa heran mengapa rekannya ini tidak menyantap darah. Jawabannya, Alex memang tidak mau lagi minum darah. Kalau terakhir kali kita lihat dia menyantap darah seorang wanita, semua itu dilakukan untuk menyembuhkan luka bakarnya sekaligus memberi hukuman untuk pengkhianat. Pernahkah kalian merasakan kekurangan karbohidrat atau gula di dalam tubuh? Jari gemetar dan tubuh rasanya ingin rebahan saja. Begitulah yang sedang dirasakan Alex. Saking laparnya, Alex nyaris menyantap pelayan yang bekerja di rumahnya. Untung aksi tersebut tidak jadi dilakukan Alex karena Jonathan datang ke rumahnya. Ya, tampaknya penulis berita ini sudah tidak marah lagi. Seperti biasa, Joe melaporkan sejumlah pantauan terkait bisnis strategis. Kali ini tampaknya Alex sedang melirik dunia hiburan. Dan pada masa ini, sirkuslah yang paling populer. Kita pantau sejenak aksi Renfield. Lukisan yang diminta Alex saat ini berada di balai lelang. Dengan santai dan tenang namun percaya diri, Renfield mengajukan penawaran senilai 1 juta mata uang setempat. Angka ini tidak tersaingi. Bahkan anggota Ordo Naga yang hadir hanya bisa terdiam tanpa balas. Beberapa jam kemudian, Ren kembali ke kamar hotel tempat dia menginap. Awalnya Ren merasa waspada karena mendengar suara dari dalam kamarnya yang ternyata itu adalah seorang petugas hotel. Renfield langsung memeriksa lukisan yang baru ia beli. Syukurlah benda mahal tersebut masih ada di balik lemari. Pulang ke London, Renfield langsung menyerahkan lukisan tersebut kepada Alex. Sial, ternyata lukisan telah ditukar dan yang menukarnya adalah pegawai hotel yang membersihkan kamar Ren. Lukisan yang asli saat ini berada di tangan Ordo Naga dan kalian tahu ini bukan lukisan warisan keluarga, melainkan gambar wajah istri Dracula. Kacau, Jonathan diculik dan dibawa ke markas Ordo Naga. Motivasi mereka jelas, apalagi kalau bukan mengajak wartawan ini bekerja sama. Intinya, bisnis energi yang sedang dibangun Alex bertujuan untuk mengalahkan bisnis minyak milik Ordo Naga. Jika hal tersebut berhasil, dapat dipastikan Ordo Naga bakalan jatuh miskin. Oleh karena itu, Jonathan diajak gabung bersama Ordo Naga untuk menghancurkan Alex the Dracwall. Di rumah sakit sedang ada pertunjukan sederhana namun meriah. Alex menyewa sejumlah pemain orkestra untuk menghibur petugas medis yang ada di sana. Di tengah kemeriahan tersebut, Alex harus buru-buru pergi karena kondisi fisiknya semakin melemah. Selain itu, sebentar lagi dia harus menghadiri pameran alat inovasi miliknya.
Tiba-tiba Mina lari mengejar Alex untuk mengajaknya berdansa. Rasanya sulit bagi Alex untuk menolak ajakan ini. Di tengah rasa lapar dan rindu yang bergelora, Alex nyaris menyantap Mina sekaligus merubahnya menjadi vampir. Untuk saja simbol keyakinan Mina mencegah Alex bertindak jauh. Pameran teknologi yang dibuat perusahaan Alex dibubarkan polisi. Alasannya semenjak alat canggih milik Alex tersebut diaktifkan, banyak orang di luar gedung mengalami keracunan. Padahal sebenarnya bukan gara-gara itu. Beberapa jam sebelum pameran dibuka, petugas polisi telah disogok oleh Ordo Naga untuk menaruh racun ke dalam susu milik pedagang yang berjualan di depan gedung milik Alex. Semua warga sekitar membeli dan meminumnya. Jangan kira petugas polisi yang menaruh racun tersebut bisa melenggang bebas seperti orang tidak berdosa. Andai saja polisi tersebut mau menerima uang dari Alex dan membocorkan biang kerok dari masalah ini, dijamin pasti dia bisa ambil pensiun dini untuk menikmati hidup segila mungkin. Pulang ke rumah, Alex mengutarakan kekecewaannya kepada Van Helsing karena dianggap telah memberikan harapan palsu. Suatu hari nanti, kau pasti akan aku habisi, ujar Alex. Kira-kira apa maksud dari ucapan tersebut? Alex galau memikirkan Mina. Sementara itu, ayah Mina mulai mempermasalahkan sikap putrinya yang terlihat mencintai dua pria, Alex dan Jonathan. Di markas Ordo Draco, Browning perintahkan Lady Jane memburu semua vampir yang ada di kota dan jangan sampai ada yang tersisa. Kalian pikir Alex satu-satunya vampir yang tersisa? Salah. Coba saksikan adegan ini. Who called you? Our master, Vlad the Impaler, Dracula. His nests. Tell me! Jonathan nekat membocorkan semua aksi Alex yang dinilai buruk kepada temannya. Kalian wajib tahu salah satu alasan Alex menggandeng Joe sebagai stafnya, yaitu untuk menyebarkan berita bohong lewat surat kabar. Dan cara ini terbukti berhasil, bikin lawan bisnis Alex ketar-ketir. Sang teman memberikan sepucuk pistol kepada Joe sebagai alat jaga diri. Menurut informasi vampir wanita yang dibunuh Jane, vampir terkuat yang masih berkeliaran di kota bernama Vlad Tepes atau akrab disapa Dracula. Informasi tersebut langsung disampaikan kepada Browning dan anggota Ordo lainnya. Mereka membenarkan informasi itu bahwa sosok yang dimaksud memang benar ada, namun mereka sampai detik ini belum tahu kalau Alex sebenarnya adalah Dracula. Tampaknya situasi semakin kacau. Jonathan menceritakan kepada Mina tentang aksi buruk yang dilakukan Alex, mulai dari penyebaran fitnah, pemerasan, bahkan pembunuhan. Joe sendiri belum bisa resign sebagai staf. Lebih lanjut, ia mengingatkan Mina agar menghindar dari Alex kapanpun dan dimanapun. Kali ini Jane benar-benar menyudahi hubungannya dengan Alex. Jane mulai sadar satu-satunya wanita yang dicintai Alex adalah Mina. Pulang ke rumah, Alex mulai mengatur strategi baru bersama Renfield untuk memuluskan bisnisnya. Tiba-tiba Mina datang dan Alex pun langsung persilahkan masuk. Tujuannya apalagi kalau bukan mengkonfirmasi kebenaran dari ucapan Jonathan. Meski Alex membantah, mulai sekarang Mina tidak mau lagi bertemu Alex. Mina pulang, Alex langsung marah besar. "Aku mau keluar, aku butuh darah," teriak Alex. Renfield yang ada di sampingnya tentu saja tidak mengizinkan tuannya keluar rumah dalam keadaan emosi. Keduanya terlibat kontak fisik, sampai akhirnya Ren mengutarakan sebuah kalimat rampas Mina atau lupakan dia. No. I can't let you leave Carfax. Not like this. Her existence only makes your true nature harder to disguise. Without Dracula, you can never defeat the Order Draco. Forget her, or take her. Sebagai selingan, mari kita lihat aksi Jane yang sedang menginterogasi dua vampir. Pada aksi kali ini, tampaknya Jane tidak mendapat jawaban sesuai harapan terkait informasi penting tentang Dracula. Where is he?
Malam harinya ketika Mina sedang berdiri di ruang kampus, sekelompok orang datang dan hendak menculiknya. Mereka dari Ordo Draco yang coba mengorek informasi tentang Alex the Dracula. Blue paper. Lit. Mina sekarang berada di rumah sakit ditemani Alex dan Jonathan. Gadis cantik ini siuman dan langsung memberikan keterangan tentang insiden tadi malam. Mendengar ciri-ciri yang Mina sebutkan, Joe langsung tahu kalau pelakunya adalah polisi yang akrab dengan keluarga bangsawan. Jonathan langsung meninggalkan rumah sakit untuk menemui sosok yang dimaksud. Melihat Joe menggebu-gebu seperti ini, Alex coba mencegahnya. Dia polisi yang akrab dengan bangsawan. Mana mungkin mereka mau mendengarkan ucapan Joe? Tidakkah kau menyadari hal itu? Papar Alex, bagi Joe semua itu tidak penting. Dia pun tetap nekat pergi menemui orang yang dimaksud. Joe masuk ke rumah otak aksi penyerangan Mina, Davenport. Sambil menodongkan senjata, pria tua ini langsung mengacaukan pikiran Jonathan dengan menyebut Alex terobsesi dengan Mina. Bahkan, lukisan mantan istri Alex yang wajahnya mirip Mina ditujukan untuk memperkuat dalilnya. Browning pulang ke rumah dan langsung disambut istrinya. Tak lama kemudian teriakan histeris terdengar. Anak-anak Browning tiba-tiba hilang diculik di kamar. Alex pulang ke rumah dan bicara berdua Renfield menyoroti kalimat Ren. Tampaknya aksi Jonathan menghabisi nyawa Davenport merupakan bagian dari rencana Alex. Renfield langsung menganalisa dan mengambil kesimpulan bahwa semua tragedi yang terjadi adalah ulah Ordo Naga dan memang begitulah faktanya. Tapi yang perlu digarisbawahi, Ordo Naga bukan menyerang sosok Dracula melainkan sosok Alex yang dianggap sebagai pesaing bisnis paling kuat. Sepertinya sebentar lagi akan terjadi perang besar antara Dracula versus Ordo Naga. Ren mendatangi Van Helsing memanggilnya untuk segera menghadap Alex. Aneh, Helsing sudah tidak mau peduli lagi dengan Alex, bahkan dia menegaskan kalau kontrak kerjasamanya dengan Alex sudah selesai. Rumah Alex digeledah polisi terkait kasus hilangnya anak Browning. Renfield yang baru tiba merasa terkejut dan langsung mengusir petugas. Biarkan saja, aku mengizinkan mereka untuk menggeledah rumahku, kata Alex. Keluar dari rumah Alex, Jonathan sudah menunggu Browning. Wartawan ini menyatakan siap bergabung dengan Ordo Naga, tapi sebelum itu Joe minta Browning menjelaskan mengapa Ordo Naga menyerang Mina. Tidak ada jawaban yang jelas terkait pertanyaan tersebut, namun yang pasti Ordo Naga memaafkan tindakan Joe yang telah menghabisi nyawa anggota mereka dan menerima wartawan culun ini sebagai anggota baru. Renfield bilang padaku kalau kemitraan kita sudah selesai, ucap Alex kepada Helsing. Profesor Abraham Van Helsing tidak menampik hal tersebut. Dia memutuskan sepihak hubungan kerjasama karena merasa Alex sering bertindak di luar kendali. Mendengar ucapan tersebut, Alex tidak terima. Alex ingin sebelum Helsing pergi, benda resonator penemuannya harus bisa dipamerkan terlebih dahulu. Alex pergi, Helsing turun ke basement, ternyata dialah yang menculik anak Browning. Aksi ini dilakukan dalam upaya balas dendam. Keluarga Helsing dulunya dibantai oleh Ordo Naga. Ketika nyawa bocah-bocah ini hendak dihabisi, mendadak nyali Van Helsing ciut alias tidak tega. Ya, tampaknya dia harus mengurungkan niat tersebut. Alex menemui kenalannya Rod Croft sambil membawa beberapa vampir lapar. Tindakan kali ini merupakan aksi pertama semenjak Alex menyatakan kepada Ren soal perang terbuka dengan Ordo Naga. Jane dan Browning sampai ke TKP teman mereka yang tewas. Pada adegan ini, Jane memperkenalkan seorang pemburu vampir dari suku Maori bernama Kaha Ruma. Dengan kehadiran sosok Kaha, akankah Ordo Draco akan menang menghadapi Dracula? Semenjak Mina dirawat, baru kali ini Lucy datang membesuk. Mereka berdua adalah sahabat karib sejak dari remaja. Lucy menyampaikan kepada Mina agar sahabatnya tersebut segera membatalkan rencana menikah dengan Jonathan. Kalian tahu kenapa? Karena belum lama ini Jonathan ditikung oleh Lucy. Pahit, kecewa, ya begitulah adanya. Malam ini Jonathan disumpah atau dilantik menjadi anggota Ordo Naga.
Sementara itu, Alex baru menerima kabar dari Dinas Kesehatan terkait izin acara pamerannya yang disetujui bahkan boleh digelar lebih cepat. Di rumah sakit, tampak tempat tidur Mina kosong. Wanita cantik itu rupanya mendatangi rumah Joe dan mengungkapkan rasa kecewanya. Tampaknya hubungan keduanya sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Alex mendatangi Mina yang saat ini sudah kembali ke rumah sakit. Menurut keterangan dokter, Mina mengalami gegar otak ringan. Kedua orang ini saling bertukar cerita termasuk soal Jonathan dan resonator. Diduga kuat, semua yang terjadi saat ini memang sudah diatur sedemikian rupa oleh Alex. Pulang dari rumah sakit, Alex langsung mendatangi Lucy. Gadis berambut pirang ini tidak dihabisi, melainkan diubah menjadi vampir. Sebentar lagi pameran akan digelar. Alex disambut warga dengan meriah sebagai salah satu sosok paling inovatif di abad ini. Lady Jane memperkenalkan Loiza Scavera, peramal sekaligus pemburu legendaris. Di tangannya ada darah Kristus yang diyakini dapat membuat Dracula keok. Selanjutnya, Loiza langsung unjuk gigi menggunakan darah Kristus untuk melacak keberadaan vampir. Begitu lokasi ditemukan, semua pemburu diperintahkan untuk bergerak ke lokasi. Sedari tadi Alex menunggu Van Helsing di rumahnya, namun pria brewok tipis tersebut tidak kunjung datang. Alih-alih datang tepat waktu, Van Helsing rupanya sedang disibukkan dengan kegiatan dalam tanda kutip bersih-bersih di ruang kerjanya. "Profesor, apa yang terjadi di sini?" tanya Renfield. Van Helsing mengaku tidak tahu, berlagak seperti tempat kerjanya dimasuki orang asing tiba-tiba. Teknisi andalan Alex, Kowalski, memergoki ada orang yang sedang mengutak-atik mesin ciptaan Alex. Jonathan yang juga ada di sini langsung mengalihkan perhatian. Dia mengatakan orang tersebut sedang mengisi film kamera, padahal sebenarnya tidak. Mereka semua bagian dari Ordo Naga yang sengaja mengacaukan pameran ini. Van Helsing memancing Browning datang ke gudang tua tempat anak-anaknya disandera. Setelah memperkenalkan diri dan menjelaskan motivasinya, Browning dijatuhkan ke ruang bawah tanah. Anak-anak Browning sudah diubah menjadi vampir. Sekarang waktunya bagi Browning merasakan buah yang dulu pernah ia semai. Peramal legendaris andalan Jane berhasil menerawangi lokasi Dracula. Lokasi tersebut sama persis dengan lokasi tempat Alex berada. Sekarang Jane langsung tahu bahwa Dracula adalah Alex dan Alex adalah Dracul. Sepucuk senjata kuno diberikan peramal kepada Jane untuk menghabisi makhluk sakti tersebut. Mina ada di tengah kerumunan warga. Jonathan yang mengetahui mesin ini akan meledak langsung memberitahu Mina agar segera pergi dari tempat ini. Sebagai informasi, Jonathan sebenarnya tidak mau ada ledakan. Mesin gagal hidup saja rasanya sudah cukup. It's been sabotaged. The machine has been sabotaged. What did you do? The generator. We reversed the wires. Mina, go with Harker. Go with Harker. Seperti yang kalian lihat, semua hancur berkeping-keping. Mina bangun dan teriak histeris. Dia menyalahkan Jonathan sepenuhnya atas tragedi kali ini. Di tengah puing reruntuhan, Jane datang sambil membawa senjata. Dia sedang mencari Alex. Tiba-tiba, Hello, Jane. I've always known. Walk away, Jane.
from me. Life is precious. No. But I yearn for the light. I want life. You undead thing. Kill me. Please. Don't turn me. You forever. Akhirnya Alex dan Mina bisa bersama tanpa ada rahasia, tanpa harus sembunyi-sembunyi. Sementara itu, Jonathan pergi menemui Van Helsing. Kebetulan profesor tersebut lagi melihat senjata lamanya, senjata yang digunakan untuk menaklukkan Dracula. Joe bertanya, apa yang kau ketahui tentang Alex? Kemudian Van Helsing menjawab, dia adalah Dracula. Dracula. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!